Hello badminton lovers, welcome to Hobi Kidal channel. Kebetulan di video ini aku nggak ikut main dan di sini ada yang namanya Ricky yang servis nyangkut ini ya. Menurutku di antara 4 orang di sini, Ricky yang paling cepat. Refleksnya, reaksinya juga langkah-langkahnya atau footworknya itu dia cepat. Nah, kenapa kok pemain lain nggak secepat dia? Mari kita belajar sedikit mengenai kecepatan reaksi. Nah, sebelumnya kita akan tahu, jadi setiap orang itu yang normal ya, punya 2 tangan, terus punya 10 jari tangan dan 10 jari kaki dan 2 kaki, ya itu normal ya. Yang aku ingin bahas itu apakah ototnya setiap orang itu sama. Jadi kalau secara ini ya, biologis mungkin karena wujudnya masih manusia dan bukan spesies lain, jadi kira-kira itu sama. Tapi ada orang yang mungkin ngelatih ya, dilatih supaya bisa cepat, terus ada otot-otot yang terbentuk. Kalau setauku Mas Arya yang di sebelah sana itu dia kan ikut fitness ya, terus otot-ototnya pasti dilatih untuk beban. Jadi kalau mukulnya bisa keras, terus lebih kuat, angkat beban berat. Nah itu biasanya ngelatih angkat beban. Tapi untuk ngelatih kecepatan, biasanya di badminton tuh nggak cuman ngangkat barbel aja, juga perlu sih. Kalau atlet tuh aku lihat juga latihannya pakai barbel, tapi juga diselingi oleh kayak ini karet yang panjang itu ditarik-tarik cepat. Nah, itu tujuannya untuk reaksi ya. Nah, kalau kalian kepingin reaksimu cepat atau refleksnya cepat, itu ya latihannya kayak gitu. Jadi nggak cuma latihan angkat beban aja, atau malah nggak latihan apapun. Nah, itu kalau mau naik kelas ya sebaiknya kita adakan waktu untuk latihan spesifik ya. Jadi nggak cuman main-main doang. Tapi semuanya itu juga tergantung usia juga ya. Kalaupun kita dulunya reaksinya cepat, tapi seiring dengan bertambahnya usia, itu biasanya kita lambat, jadi lebih lambat. Walaupun mungkin ototnya udah terbentuk cepat kan, kalian rajin latihan walaupun udah tua, tetap rajin latihan. Tapi reaksinya bisa lambat karena ini kan reaksi itu nggak cuman otot lengan atau otot perut aja, tapi juga dari mata juga. Lalu koneksinya juga ya dari mata turun naik naik ke kepala, terus dari kepala memerintahkan otot untuk bergerak. Nah itu mungkin seiring bertambahnya usia itu reaksinya lebih lambat. Jadi ya nggak apa-apa, memang harus kita terima ya kalau udah tua itu memang ada kayak keterbatasan tertentu, ya nggak apa-apa. Itu nanti kita rubah cara mainnya. Aku lihat banyak teman-teman yang udah seumuran aku itu mainnya, aku lihat lebih nyantai sih. Jadi kayak nunggu bola terus tinggal dibuang ke ruang yang kosong. Jadi seperti itu mainnya. Nah, kalau kalian itu nggak mau latihan ini ya, nggak tahu latihan beban, nggak tahu latihan reaksi, terus juga males latihan footwork, apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat reaction time? Yang pertama ya, kita fokus ke ayunan raket yang lebih efisien. Jadi kalau kita biasanya habis mukul terus raketnya diem atau lupa raketnya itu nggak diangkat lagi, habis mukul nggak diangkat. Nah itu eh, bisa memperlambat ini ya reaksi, soalnya kalian nggak siap. Jadi lebih baik kita itu punya kayak
gerakan susulan, bukan pukulan susulan ya, tapi gerakan susulan. Misalkan kita taruh sodok drive ke arah backhand kita, terus kita langsung tubuhnya itu muter ini ya, perutnya diputar, terus kita siap-siap langsung gerakannya kayak mau mencegat bola dengan gerakan forehand. Nah, kayak gitu tuh walaupun sama lawan mungkin nggak dikasih ke lurus, tapi kalau kita itu punya kayak planning ya, atau kebiasaan yang bagus sih menurutku. Jadi habis naruh backhand terus kita siap-siap angkat raket gitu di lurusannya yang kita kasih, itu ngirit waktu reaksi kita. Walaupun nanti kalau misalkan lawannya pinter ya, kadang-kadang nggak ditaruh di lurusan kita, ditaruh di silang. Nah itu kita juga harus mempertimbangkan hal itu ya. Jadi nggak melulu ini loh yang paling benar, habis ngedrive lurus terus kita langsung angkat raket cekat di lurusannya. Itu nggak sepenuhnya benar ya, nggak 100% benar, tapi bagus juga. Nah contohnya kayak gini ya, jadi Ricky itu kan ngasih ke lurus gitu, terus dia itu udah langsung cegat di lurusan, nah, kan kayak mau nyemes gitu. Ternyata sama Mas Arya dikasih ke net atau dikasih ya nggak atas, nggak ngelop gitu lah. Tapi dia udah ini siap-siap sih, karena memang kakinya cepet. Tapi kalau misalkan lawannya nggak melakukan hal itu, nggak sesuai yang dia harapkan, ya nggak apa-apa. Asal kita tahu kalau kita taruh di situ, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin di lob, kedua mungkin dikasih net. Jadi kita harus siap. Kemungkinan kedua itu juga harus siap gitu. Nah, salah satu tips yang aku ingin bagikan, kalau kita ngelihat raket itu ya, itu kan kalau sisi yang paling lebar, jadi kepala raketnya itu kalau kita hadapkan seperti muka kita itu mungkin kalian nggak seberapa merasa kalau wong raket itu kan senarnya ya tipis-tipis, terus kan ya lobang-lobang gitu, kotak-kotak gitu kan. Masa itu menghambat angin sih? Kalau kita tutup penampang kepala raketnya itu kita tutup pakai karton seperti kayak kita beli raket baru gitu ya. Itu kalau kalian ayun kan memang berat, soalnya kan anginnya terhambat. Tapi kalau udah dibuka, masa sih itu pengaruh? Ya ternyata itu pengaruh guys. Nah untuk bisa lebih cepat raketmu, itu kalau kalian ngayun harusnya pakai yang sisi sampingnya. Jadi sisi sampingnya dulu, terus nanti waktu mukul baru diputer, dihadapin ke penampangnya yang gede itu. Itu bisa kalian coba kalau kalian beli raket, terus ada kartonnya itu, mereknya itu ya. Itu tetap ditempelin situ aja, terus kalian coba ayun-ayun dengan cara yang sebaliknya, jadi bukan di penampangnya tapi yang sisi yang tipisnya. Itu kalian pasti merasa lebih cepat, dan itu coba dipakai waktu main. Yang mungkin tips yang aku perlu bagikan tuh ya ini ya, pakai sikunya dulu baru lengannya itu diayun. Jadi kalau kita prosedurnya ngayun itu pakai siku dulu, dibawa ke depan terus baru dipukulin, itu bagus buat kecepatan ini ya, kecepatan raket, ayunan raket. Terus yang kedua, kita itu perlu membaca ini, membaca bahasa tubuhnya lawan. Kalau misalkan kita udah bisa setting ya, taruh sini, nanti lawan itu apalagi kalau posisi mereka itu gendongan gitu, taruh aja yang belakang itu ke kiri kanan gitu. Aku sering juga digituin sama lawan kalau gendong, jadi dibuang ke kiri ke kanan gitu. Nah itu jadi kalau aku ngasih lurus, aku udah langsung siap-siap ke arah yang seberangnya, karena
nanti lawan bakal ngasih ke sana. Jadi nggak habis mukul diem, terus oh bolanya ditaruh ke seberang, jadi aku harus lari-lari lebih cepat ke sana. Itu enggak. Kalau bisa sih malah di main double, tapi kalau kita gendong itu mainnya di lapangan single yang di belakang. Jadi kalau mukul di daerah yang kolomnya double, itu kita raih ya, digayuk gitu. Habis mukul terus langsung balik ke tengah. Itu jadi bisa lebih cepat. Terus kalau kita ngelihat bahasa tubuh lawan juga, kalau digituin nanti kira-kira kalau lawannya nggak punya langkah kayak aku tadi ya, jadi nggak siap-siap kembali ke tengah, itu kita bisa tahu oh kayaknya lawan ini keteteran, jadi kita bisa cegat langsung. Kalau nyegat itu gimana? Apakah kita itu cuma diam aja? Enggak ya, jadi kalau kita nyegat itu harus siapin peralatan. Jadi siapin raketnya di atas atau mungkin ya ada beberapa teknik sih. Nanti kalau aku bahas semua nggak cukup videonya. Yang pasti kita itu udah kalau setting up, habis kasih bola ke sini, kita itu siap-siap untuk tekan lawan atau siap-siap kill lawan gitu. Jangan nganggep itu ini ya, cuman sekedar mengembalikan bola, tapi harus ada kayak ini strateginya juga. Aku lihat sih beberapa temenku itu kalau main ya kalah ya wis, menang ya wis. Jadi nggak ada kayak greget-gregetnya ya. Nggak semua sih seperti itu. Tapi ada beberapa temen yang mainnya itu kayak gitu. Ketika kehilangan bola banyak, terus dia ya udah mainnya biasa aja. Tapi kalau aku biasanya kalau kepingin menang ya lebih giat sih. Jadi kayak lebih siap lagi, terus lebih rajin untuk ngambil bola dan nambahin ini kayak susulan gerakan yang sudah disetting gitu. Jadi harus lebih aware lah. Jadi main kalau sekelas atlet tuh mungkin aware terus selama 45 menit itu menguras energi banget ya. Selain kalau fisiknya mungkin dia udah terbiasa, tapi kalau mentalnya itu yang perlu dilatih ya. 45 menit konsentrasi terus, aku rasa itu pilihan profesi yang cukup berat. Nah, untuk kecepatan footwork ada tips yang aku comot dari ngeliat YouTube ini ya, pingpong gitu. Namanya crossover step. Nah, ini kayak gerakannya cheetah. Kalau kalian lihat binatang cheetah itu waktu ngejar ini mangsanya, sewaktu langkahnya itu di udara itu kakinya itu yang depan ke tengah, yang belakang itu juga ke tengah. Jadi kayak kutu gitu. Nah itu kalau kita kan orang itu kakinya 2, kalau cheetah kan 4, tapi bisa kok itu dipakai. Mungkin kalian coba aja lihat di YouTube, ketik crossover step itu gimana, kalian coba pelajari sendiri ya. Nah yang mungkin jarang dibahas di channel-channel lain itu, banyak teman-teman yang aku lihat sebenarnya bisa ngambil itu, cuman sebelum bolanya turun sebenarnya dia bisa ngambil, cuman karena dia itu takut jatuh ya, jadi merasa harus kaki ini harus nginjak lantai dulu baru dia itu mukul. Padahal nggak selamanya seperti itu. Kalau main badminton kan permainan yang cepat ya. Itu kita kadang-kadang ya lompat kedua kaki itu nggak pakai dilangkahin, langsung kedua kaki tubuhnya dimiringin terus kita lompat ya, kayak orang renang mau lompat gitu. Cuman kadang ini kita lompatnya ke samping ya, enggak. Kalau renang kan lompatnya ke depan. Nah, kita ke samping, jadi kedua kaki itu
sepak lantai langsung ke arah yang kita mau, ke kiri atau ke kanan. Nanti setelah mukul bola, jadi sekalian ya, waktu kita itu melompat, lengan kita itu dilurusin, ya lurus, gak lurus banget sih. Kalau lurus banget susah nanti mukul bolanya. Itu pokoknya raketnya dijulurin lah ke arah bola supaya bisa lebih cepat ngambilnya dan nggak telat. Terus sebelum, kalau bolanya itu dekat sama lantai, itu pasti kita nggak punya ruangan untuk ngayun bola lebih besar. Kalau ayunannya nggak besar ya, kalau volesnya nggak kuat, bolanya juga nggak sampai belakang atau nggak keras gitu. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya kita ambil yang lebih cepat lagi supaya ini ruang kosong tempat kita ngayun bolanya itu masih ada. Jadi dipukullah bolanya dulu, baru setelah mukul nanti kita jaga keseimbangan dengan menginjakkan kaki raket ke lantai. Baru dipukul dulu, baru nginjek kakinya. Mungkin buat pemula terasa berat ya, nah itu perlu latihannya. Jadi takut jatuh, jadinya mukulnya kayak gitu karena memang kurang latihan. Itu apa ya, ada hubungannya dengan mentalitas sih. Kadang-kadang aku lihat meskipun pemula juga niat gelundung-gelundung itu juga ada ya. Jadi pantang menyerah, nggak mau kalah walaupun lawan itu mungkin secara skill dia kalah, tapi dia pantang menyerah. Pokoknya aku harus bisa menang walaupun pada akhirnya juga nggak menang, dan lawannya itu juga tahu gitu. Oh, kamu pemula, cuman kayak dipermainkan gitu ya. Nggak terlalu serius, cuman taruh sini taruh sana, karena mereka ya udah tahu gitu gimana cara menangin permainan, cuman kepingin lebih seru aja. Nah, ada beberapa teman-teman yang walaupun punya mental pantang menyerah, tapi nggak tahu caranya dia ngambil bola yang udah jauh gitu. Walaupun udah delosor-delosor, tapi bolanya nggak kena juga. Jadi karena ini, kalau kalian mungkin lihat di atlet-atlet main, walaupun mungkin bolanya jauh, mereka masih bisa ngambil. Itu karena raketnya itu nempel di lantai. Jadi badminton ini kan kalau bolanya nyentuh lantai berarti dia dapat poin kan. Tapi kalau bolanya sebelum kena lantai itu dihalang-halangin pakai raket, berarti kan nggak nyentuh lantai shuttlecocknya. Itu masih boleh, asalkan bolanya kan balik ngelewati net. Nah itu tekniknya gimana ya? Tekniknya kita geserin raket ini ke lantai. Jadi kayak nyapu atau ngepel pakai raket. Itu raketnya sejajar sama lantai, namanya di scraping ya. Teknik scraping kayak gitu. Terus waktu bolanya udah di tengah-tengah kepala raket, kita ayun gerakan ke atas atau disentak ke atas gitu. Itu boleh. Raket nyentuh lantai nggak apa-apa, nggak fault. Yang nggak boleh itu shuttlecock yang udah nyentuh diambil lagi, itu nggak boleh. Nah, sampai sini mungkin kalian udah ada gambaran sedikit ya mengenai reaksi cepat dalam badminton. Kalau kalian lihat Ricky main, itu kan dia itu kayak udah tahu gitu bola dari lawan tuh kemana-kemana. Terus dia, cuman sayangnya ya, sewaktu Ricky punya kesempatan untuk nyemes, dia nggak nyemes atau ngasih ke ini, ngasih drop shot, dan banyak nyangkutnya juga sih. Entah ngefor atau memang kayak gitu mainnya. Tapi
bagus untuk ini ya, kita belajar reaksi dari Ricky, patut kita contoh. Juga ada bola-bola tertentu yang dia itu posisinya kan ini di sini dia gendong ya, gendong Kevin gitu. Mungkin kalau kalian gendong nyemes keras itu bisa jadi bumerang. Soalnya kalau habis smash keras terus lawan ternyata bagus defend dan kembalinya ke depan kita atau ke daerahnya teman kita, itu nanti teman kita nggak bisa ambil dan mati. Jadi kalau kita gendong kita harus ini melakukan itu ya. Jadi harus jaga-jaga juga, nggak gampang-gampang nyemes, atau kalau mau nyemes ke arah yang susah untuk dikembalikan, ke arah badannya lawan, ke pinggangnya lawan, ke ini ya ketiaknya lawan, daerah di bawahnya ketiak maksudnya, bukan pasti ketiak ya. Daerah-daerah situ biasanya susah dikembalikan, atau yang di kolomnya double itu. Nah, kalian bisa lihat ini ya, Ricky itu kalau mau nyemes itu dia berusaha berada di belakangnya bola. Kalian lihat kaki kanannya Ricky kalau pas dia ngambil di lob gitu ya, di lob ke belakang jauh itu kaki yang langkah yang terakhirnya Ricky itu dia lebar banget. Kalau kalian lihat atlet itu mirip ini Naraoka, gerakannya itu langkahnya kayak sedang dan terakhir tuh lompat kayak ke belakangnya itu agak jauh biar dapat di belakangnya bola. Itu bisa lebih tajam sih smashnya kalau kayak gitu. Kalau kalian tuh ngamatin atlet ya, apalagi kalau ada orang yang bikin kontennya itu di slow motion, kalian bisa lihat sepatunya atlet. Oh, merek apa bukan? Bukan mereknya ya. Tapi jarak kaki atau sepatu itu ke lantai itu biasanya langkah mereka itu enggak besar-besar, atau jaraknya sepatu sama lantai itu kalau ngelangkah enggak tinggi. Jadi cenderung kayak ini ya, ngawang sedikit 2 cm kayak naik ski, ice skating gitu. Kalian bisa lihat yang aku tahu udah beredar di YouTube atau Instagram itu Lee Kuan Yew itu dia ada satu klip gitu waktu dia mau nyemes kakinya digeserin ke lantai. Jadi ini juga ngirit ini ya, reaction time gitu. Ini ya, lihat kaki kirinya itu ya. Jadi kayak diseret, kaki kanannya narik, terus yang kiri itu diseret ya. Ini kan dia pemain kanan toh. Jadi kaki kirinya diseret ke belakang, tapi enggak diangkat, enggak ngelangkah kayak orang jalan langkah mundur gitu, enggak. Itu lebih apa ya? Nanti imbasnya itu setelah mukul, gerakan untuk maju ke depannya itu lebih cepat karena kakinya kan nggak nunggu jatuh ke lantai baru napak. Kalian kan nggak bisa napak angin, nggak bisa di udara napak untuk maju ke depan kan nggak bisa. Jadi harus lebih dekat sama lantai kaki itu. Begitu juga kalau kalian melakukan ini ya, jump smash. Aku lihat banyak teman-teman yang jump smashnya tuh kayak lompat masukin bola basket gitu, melompat 2 kaki terus jatuhnya 2 kaki. Nah kalau badminton tuh harusnya tubuhnya itu membalik atau ngadep serong dulu, nanti habis mukul itu balik ke serong yang lawan arah. Dan gak cuman badannya aja yang posisinya berbalik, tapi kakinya juga. Kalau misalkan aku ini kidal ya, jadi habis kaki kiri yang lebih belakang
itu buat lompat kan. Terus habis mukul, kaki kananku yang berada di belakang. Terus kaki kirinya ini selagi belum menapak ke lantai, itu kaki kanannya dibuat dorong. Jadi posisi gravitasi badanku itu kayak orang mau jelungup ke depan. Nanti kaki kirinya kalau udah nampak, dia langsung narik ke depan. Jadi lebih cepat lagi untuk ke depannya. Nah, bicara terakhir ya, kalau aku mau kasih tips yang lebih instan lagi buat kalian yang pemula kepingin lebih cepat reaksinya, khususnya buat defense, itu peganglah raketnya itu di daerah konnya raket. Jadi kalaupun nggak di kon, ya yang di gripnya itu di dekatnya kon lah. Tapi jangan megang di ini ya, jangan megang di batangnya atau di shaftnya. Itu nanti ya sama aja, nggak cepat. Karena balance-nya nanti berada di belakang juga ngimbanginnya susah. Tapi kalau mau lebih cepat, apalagi kalau raket kalian tuh berat atau head heavy, ya lebih baik megangnya agak dimajuin. Aku kalau ganti-ganti raket juga milih kok megang raket tangan ini, megang di gripnya itu yang di daerah mana, di belakang atau tengah atau agak depan gitu, tergantung raketnya yang aku pakai. Kalau biasa reaksinya segitu ya nggak usah dirubah, nggak usah latihan reaksi, juga instan untuk adaptasinya, tinggal ngerubah grip kita itu megang raketnya itu di mana. Kalau pemain yang lebih mahir biasanya mainnya itu memang nggak, gripnya itu pindah-pindah, memang nggak statis, nggak gitu aja. Walaupun jarinya mungkin pakai backhand grip, forehand grip dan macam-macam, tapi nggak cuman itu aja, juga ngatur ke ini tempat kita megangnya, jadi agak depan atau belakang dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.